Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chania Anggita Putri, NPM 1951020035 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 4. Di sini saya akan memberikan jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Pasar Modal Syariah. Yang pertama yaitu pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksinya surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar modal syariah adalah suku, obligasi, saham, dan reksadana. Selanjutnya yaitu dasar hukum tentang pasar modal syariah. Kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang pertama, peraturan tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, peraturan tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga, peraturan tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Adapun fatwa-fatwa DSN MUI terkait pasar modal syariah. Yang pertama, fatwa DSN MUI /20/DSN MUI /4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, fatwa DSN MUI /32/DSN MUI /9/2002 tentang obligasi syariah. Yang ketiga, fatwa DSN MUI /40/DSN MUI /10/2002 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang keempat yaitu fatwa DSN MUI /80/DSN MUI /3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta pengelolaan infrastruktur investasi terpadu. Yang kedua yaitu variabel terpenting dalam pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Prinsip Islam di pasar diartikan sebagai prinsip-prinsip yang menjadi variabel atau syarat utama terbentuknya pasar modal syariah. Prinsip-prinsip dasar Islam yang utama di pasar modal syariah terdiri atas pelarangan riba, gharar, maisir, dan kehalalan barang. Yang pertama yaitu riba. Riba yaitu suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan. Yang kedua yaitu gharar, yaitu suatu ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan penyerahan objek akad. Yang ketiga yaitu maisir, suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan, unsur penipuan atau manipulasi. Yang keempat yaitu kehalalan barang, yaitu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi wajib halal. Yang menjadikan keharaman atas barang atau jasa dapat dikarenakan zatnya, dikarenakan bukan karena zatnya, dan karena keberadaannya. Yang ketiga yaitu perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan pentingnya berinvestasi dalam Islam. Menurut saya, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia saat ini sudah berkembang pesat dan semakin menarik. Pasar modal syariah juga sudah menjadi pilihan investasi yang populer bagi masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari jumlah saham syariah yang tercatat di bursa. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, sejak tahun 2011 sampai dengan Oktober 2020, jumlah saham syariah meningkat dari 237 saham menjadi 451 saham. Selanjutnya, berdasarkan data yang dihimpun dari anggota Bursa Penyedia Layanan Syariah Online Trading System atau ABSOTS, jumlah investor syariah juga telah meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir. Investor syariah bertambah dari 4.908 investor pada tahun 2015 menjadi 80.152 investor per September 2020 dengan tingkat keaktifan 25,2%.
Selanjutnya yaitu pentingnya berinvestasi dalam Islam. Menurut saya, berinvestasi dalam Islam itu penting, terutama dalam berinvestasi syariah. Karena dengan kita berinvestasi syariah, kita akan mendapatkan keuntungan di dunia dan juga di akhirat. Ketika kita berinvestasi syariah, maka kita akan meminimalisir bahkan menghapuskan diri dari transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, maisir, judi, dan lainnya. Selain itu, berinvestasi juga telah diperintahkan dalam agama Islam. Juga memperbolehkan investasi karena dengan berinvestasi kita dapat menabung. Yang keempat yaitu konsep dari saham syariah. Pada hakikatnya, konsep saham telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dengan hak bagi hasil usaha. Berdasarkan hal tersebut, berlaku yang disebut dengan al-gunmu bil gurmi, yang artinya bersama keuntungan ada resiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersyirkah, tergantung dari besarnya nisbah yang telah ditetapkan di awal. Selanjutnya yaitu penyeleksian saham syariah. Kriteria penyeleksian atau screening saham syariah yang ditetapkan OJK terdapat di dalam Peraturan OJK nomor 35/POJK 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kriteria yang dimaksud juga telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kriteria yang dimaksud adalah yang pertama, tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang meliputi perjudian, berbasis bunga, jual beli yang mengandung unsur gharar atau ketidakpastian, dan memproduksi atau mendistribusikan dan memperdagangkan barang atau jasa yang haram zatnya. Yang kedua, tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang ketiga, memenuhi rasio keuangan sebagai berikut. Yang pertama, total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Yang kedua, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Selanjutnya yaitu penilaian saham di pasar modal. Yang pertama, dalam penilaian saham di pasar modal ini kita dapat menggunakan dua analisis. Yang pertama yaitu analisis fundamental, yaitu studi tentang ekonomi industri dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisis fundamental merupakan metode analisis saham dengan menganalisis data-data atau informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, di mana umumnya laporan keuangan yang menjadi sumber utama dalam analisis ini, termasuk penggunaan rasio-rasio saham seperti laba per lembar saham atau earning per share atau EPS, price earning ratio atau PER, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Analisis teknikal tidak menggunakan grafik pergerakan saham sebagai alat dasar analisisnya. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.